Guys, menurut kalian kira-kira berapa sih RAM yang paling ideal nih buat handphone zaman sekarang? Nah, menurut gue sendiri, RAM 8GB sih udah cukup banget ya buat menjaga smartphone lo agar tetap lancar. Soalnya handphone dengan RAM 8GB tuh emang cukup membantu banget sih buat segala aktivitas dan bisa ngebuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa adanya lag. Apalagi di tahun 2023 ini udah banyak banget kan vendor smartphone yang ngeluarin handphone dengan RAM 8GB. Nah, makanya nih, gue mau kasih rekomendasi handphone RAM 8GB yang lagi turun harga, guys. Kira-kira apa aja nih handphonenya? Gak usah lama-lama, langsung aja kalian tonton video ini sampai habis, brodi. Di daftar utama ada Redmi Note 12 nih bro. Smartphone ini punya desain yang oke banget loh. Selain itu dia juga udah pakai sertifikasi IP53, jadi tahan debu dan juga cipratan air guys. Buat layarnya Redmi Note 12 pakai panel AMOLED ya yang gede abis nih, ukurannya 6,67 inci. Bezelnya juga tipis, jadi kelihatan lebih lebar gitu. Rasio layar ke bodinya juga tinggi banget nih, sampai 85,3%. Dan resolusinya tetap tajam ya, karena udah Full HD+. Yang bikin makin keren, Redmi Note 12 sudah punya refresh rate 120Hz dan touch sampling rate nyampe 240Hz. Jadi buat ngegame ataupun scrolling di sosial media super lancar banget nih bro. Performanya juga cukup oke ya berkat chipset Snapdragon 685 yang dipakai sama Redmi Note 12 ini. Nah, pas pertama kali rilis, handphone ini tuh dibanderol dengan harga Rp2.999.000. Tapi sekarang harganya tuh udah turun, jadi Rp2.419.000 aja. Penurunannya kurang lebih sampai 580 ribuan guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Nah, berikutnya ada Redmi Note 11 Pro. Jadi, handphone itu versi menengahnya ya guys. Posisinya itu antara Redmi Note 11 yang reguler sama versi yang Pro 5G nih. Sebagai versi penyeimbang, speknya tuh nggak kalah keren loh sama Redmi Note 11 Pro yang 5G punya. Buat performanya juga oke nih, karena pada saat kita tes di AnTuTu Benchmark, handphone ini bisa dapetin skor di angka 304.460 poin. Terus buat gaming nih ya, kalau main Apex Legends, sebenarnya di settingan defaultnya aja udah cukup loh. Tapi kalau misalnya lu pengen main di settingan grafis yang paling tinggi, ternyata masih bisa woi. Cuman agak kurang nyaman sih menurut gua. Jadi gue pribadi lebih saranin buat lu main di settingan balance high aja, buat kenyamanan waktu main game. Kalau mau main Genshin Impact pakai Redmi Note 11 Pro ini juga sabi loh bray. Tapi gue saranin ya main di settingan grafis lowes 30 fps aja. Soalnya kalau lu paksa main di 60 fps, frame rate-nya tuh dapetin cuman bakal mentok di angka belasan sampai 20 fps aja. Ini malah berasa kayak patah-patah gitu gak sih guys? Untuk harganya juga nih ya, waktu perilisan itu dibanderol dengan harga Rp4.199.000. Tapi sekarang udah turun guys, Rp800.000 jadi cuma Rp3.399.000 aja. Untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro ada di scene berikut ini. Lanjut lagi brother, sekarang kita ke brand Oppo, yaitu Oppo Reno 8Z 5G. Kalau gue lihat-lihat nih ya, Oppo Reno 8Z 5G ini sama Oppo Reno 7Z 5G itu bedanya nggak terlalu signifikan sih. Cuman beda di ROM-nya aja. Soalnya sekarang tuh udah pakai versi yang 256GB. Tapi yang jadi upgrade di Oppo Reno 8Z 5G ada di bagian layarnya bro. Kalau Reno 7Z 5G nggak ada perlindungan layar sama sekali. Nah, di Reno 8Z 5G ini udah pakai yang namanya Scott Sensation Up. Nah, ini fiturnya sih bikin layar tuh anti baret dan anti retak ya bro, kalau tiba-tiba handphone lu tuh jatuh. Mirip-mirip lah kualitasnya sama teknologi Corning Gorilla Glass. Kalau buat performa kameranya, menurut gue sih hasilnya tuh masih sama aja kayak si Reno 7Z yang 5G, karena nggak ada upgradean apa-apa cuy di handphone ini, kecuali sistem operasinya. Kalau kakaknya masih pakai Android 11, sedangkan si adiknya ini udah pakai Android 12. Tapi untuk user interface-nya sendiri sih, kedua handphone ini masih pakai ColorOS 12.1 ya. Jadi pengalaman penggunaannya sih tetap menurut gue masih sama cuy. Nah, Oppo Reno 8Z 5G ini pun juga mengalami penurunan harga ya guys. Dari awal rilis itu harganya Rp5.999.000. Nah sekarang nih turun jadi Rp5.399.000. Kurang lebih penurunannya sekitar Rp600.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Oppo Reno 8Z 5G ada di scene berikut ini bro. Next ada Vivo V25e.
Dengan kombinasi chipset Helio G99, RAM 8GB, dan internal storage 256GB, lu jangan anggap remeh loh performa dari handphone ini guys. Coba lihat aja nih, pas Hilmi main Mobile Legends, nyaman banget di settingan grafis dan refresh rate high. Terus pas Hilmi pindah ke PUBG Mobile nih ya, handphone ini tetap bisa dipakai dengan nyaman di settingan balance ultra ataupun HD high. Ngomongin Vivo pasti nggak lengkap ya kalau kita nggak bahas soal kameranya. Di Vivo V25e ini juga udah pakai triple kamera dengan sensor utama 64 megapiksel. Kamera selfie-nya juga cukup tinggi nih resolusinya di angka 32 megapiksel. Doi juga bisa bikin foto-foto yang tajam dan natural banget ya. Pokoknya dengan internal storage 256GB lo bisa foto-foto sepuasnya lah ini. Vivo V25e ini juga udah ngalamin penurunan harga ya sampai 1 jutaan loh ternyata. Pas awal rilis dibanderol dengan harga Rp3.999.000 dan sekarang harganya cuma Rp2.999.000 aja coy. Takis lah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo V25e ada di scene berikut ini. Di daftar selanjutnya ada Realme GT Neo 3T. Waktu smartphone ini pertama kali rilis ya, gue ngerasa kayak Realme tuh nggak mau kalah saing loh sama vendor lain di handphone gaming kelas menengah guys. Makanya mereka ngeluarin Realme GT Neo 3T ini nih, yang bisa jadi salah satu pilihan handphone gaming terjangkau dan juga terbaik yang bisa kalian takis guys. Handphone ini benar-benar ngasih performa yang oke banget loh, berkat chipset Snapdragon 870. Performa gamingnya tuh benar-benar bikin Hilmi tuh nyaman banget woi waktu main game. Ternyata Realme GT Neo 3T ini juga bisa mainin PUBG Mobile di settingan HDR Extreme dengan lancar jaya loh guys. Lo juga bisa main Mobile Legends nih di settingan grafis ultra dengan frame rate high. Dan menurut gue sih ini hasilnya masih aman banget ya. Bahkan buat main Genshin Impact, kita bisa mainin di settingan medium 60 fps loh. Dan performanya pun masih nyaman banget. Menariknya lagi nih guys, udah turun harganya sampai 500 ribuan loh. Karena sekarang harga terupdate-nya cuma Rp4.999.000. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme GT Neo 3T ada di scene berikut ini bro. Lanjut lagi guys, kali ini datang dari seri V-nya Vivo lagi ya, yaitu Vivo V25 5G. Buat kalian nih yang lagi nyari handphone yang udah support 5G, tapi harganya tuh masih tetap terjangkau, coba deh lu pilih Vivo V25 5G ini. Dari segi GPU ya, Vivo V25 5G ini lebih unggul ya dibanding Vivo V25e. Karena doi udah pakai GPU Mali G68. Tapi kalau kita ngomongin soal spek layar, Vivo V25 ini sebenarnya masih sama ya, kayak Vivo V25 yang 5G punya. Mulai dari ukuran layar, kemudian resolusi, sampai panelnya ini juga masih sama. Paling bedanya Vivo V25 5G udah pakai HDR10 Plus nih di layarnya. Kemudian kalau dari segi kamera, ada beberapa kesamaan ya. Keduanya tuh punya main kamera 64 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Tapi bedanya nih, untuk V25 5G udah punya kamera ultrawide 8 megapiksel. Hasil fotonya ini juga bagus banget guys, cocok buat lo yang suka foto landscape ataupun cityscape. Jadi intinya sih nggak malu-maluin lah buat posting di Instagram lo semua nih. Apalagi kamera depannya udah 50 megapiksel guys. Gue yakin ya, cewek-cewek pada suka banget nih selfie pakai handphone ini. Tapi tetap aja ya, biasanya tuh cewek-cewek suka foto banyak, tapi postingnya cuma satu guys. Gue nggak ngerti deh. Dan gak cuma buat foto aja nih brody, V25 5G juga bisa merekam video sampai 4K loh. Dan yang paling menarik nih, harganya coy, karena udah turun sampai 1,2 jutaan. Sekarang harga update-nya cuma Rp4.799.000 aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, seperti biasa gue mau ngingetin kalau kedepannya tuh kita bakal terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook guys. Baiklah brodi, sekarang kita masuk ke daftar terakhir yaitu Realme 10 Pro. Gue pribadi udah pernah nge-review juga ya handphone ini guys. Jadi kalau misalnya lo pengen lihat full reviewnya, bisa banget nih klik card di pojok kanan atas. Yang bikin seksi dari handphone ini adalah bagian layarnya coy.
Karena Realme 10 Pro udah bezel parah, cuman 1 mm aja nih. Jadi selain dapetin sensasi megang handphone flagship, lu juga bisa banget ngerasain tampilan full view display dengan Realme 10 Pro ini guys. Tapi kalau kita ngomongin refresh rate, sebenarnya ini nggak ada peningkatan yang wow banget ya di handphone ini. Kalau kita bandingin sama Realme 9 Pro, keduanya masih sama-sama pakai refresh rate di angka 120 Hz. So, buat pengalaman scrolling di Realme 10 Pro ataupun di 9 Pro, ini menurut gue sih experiences-nya masih sama guys. Doi pun juga udah mengalami penurunan harga ya, sampai Rp564.000. Karena sekarang harganya cuma Rp4.035.000 aja. Ini parah sih ini. Sikat bos. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 10 Pro ada di scene berikut ini. Sekalian gue pamit nih bro. Assalamualaikum brodi.